Iya. Silakan Pak Harjito. Iya, saya agak lupa ingat, tapi saya mulai tertarik sekitar ketika saya mau mengambil studi yang S3 itu ya. Saya mulai tertarik pada kajian-kajian perempuan. Ya. Nah, selain itu saya juga pernah mengikuti kursus gitu ya, yang berkaitan dengan kajian perempuan sekian hari, berapa jam gitu, dan itu memperdalam teori saya, termasuk cara pandang saya. Nah, termasuk saya juga berinteraksi dengan pada saat itu yang ikut kelas itu banyak yang perempuan. Di situ saya sebagai laki-laki terus terang banyak belajar saya. Oh, ternyata banyak pandangan-pandangan yang dalam tanda petik mesti kita renungkan kembali ya, yang cara pandang kita terhadap relasi perempuan terhadap perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ya, kalau di awal-awal dulu saya lebih senang menggunakan kata perlawanan, pertentangan gitu. Tapi kalau seperti itu konotasinya menang kalah. Bahkan di dalam rumah tangga seolah-olah itu menjadi sesuatu yang bersifat menang kalah antara suami dengan istri, ibu dengan anak. Tapi saya sekarang mencoba, saya lebih suka menggunakan kata bagaimana itu sebagai upaya keselarasan ya, menyelaraskan antara berbagai budaya ini kan berkembang. Yang saya teliti, mohon maaf, memang berdasarkan data-data, cerita-cerita yang masa lampau yang masih berbau kerajaan, tetapi itu ditampilkan pada situasi sekarang. Apakah cerita-cerita yang sekarang ini berbeda? Tentu saja berbeda, karena latar psikonya sudah berbeda ya. Cuma ketika saya ngomong itu berbeda, saya harus berangkat dari data untuk menyimpulkan itu ya. Ini juga nyambung seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Subkan ya. Saya harus berangkat dari data. Tapi secara sepintas sudah terjadi banyak perubahan. Tapi bukan berarti sesuatu yang menjadi tradisi itu dulu hilang sama sekali, enggak. Ada beberapa yang masih tetap tetap ya. Ada yang bergeser gitu. Ada yang bergeser sama seperti sebuah budaya ya. Ada yang sudah mulai ditolak ya, termasuk tadi misalnya analisis saya tentang kepatuhan yang dalam pengertian itu harus menyamakan istri terhadap suami, misalnya dalam cerita-cerita yang berakhir istri misalnya harus merelakan nyawanya, ini yang membutuhkan penafsiran-penafsiran yang sudah berbeda dengan yang dulu, dan itu juga dilakukan oleh, kalau tidak salah, oleh Romo Mangun ketika menuliskan kembali cerita Roro Mendut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang memuaskan, tapi makasih, pada kesempatan yang lain nanti kita bisa lebih lanjut. Disambung Pak. Ya. Pembicaraan seperti ini akan kita buka lagi ya Pak Zainul dan Bu Dewi serta Bu Nazla. Pasti akan ada lanjutannya, karena kebetulan S2 PBSI Ubgris juga rutin mengadakan sharing, jadi ada seri 3, 4, 5 dan tak terhingga menurut saya, karena memang kalau sudah bicara tentang budaya itu kaya dan sangat banyak. Untuk mungkin ini Pak Zainul, dari Bu Dewi ini sebagai jauh dari Banjar, tetapi kalau sudah di Maya itu semuanya terasa dekat, bisa, karena memang banyak juga chatnya, kalau dijawab semua nanti kita bisa sampai malam Pak. Jadi masih ada 10 menit kayaknya ya Bu Nazla. Oh ya. Boleh saya tanya Bu Nazla? Boleh, silakan. Nah, saya mau tanya, mana Mas Harjito itu pergi? Pak Harjito itu habis ini, habis. Bentar. Oke, jangan pergi-pergi. Jangan pergi-pergi loh. Jadi daripada Mas Harjito sama Bu Dewi ya, karena dua penulis ini concern terhadap citra perempuan di dalam karya sastra. Pertanyaan saya sama. Ketika membaca karya sastra yang merepresentasikan perempuan, dari dua penulis yang pernah dua penulis ini temui, siapa sih gender yang paling berusaha untuk mengkonstruk perempuan? Misalnya dibandingkan ya, ada karya sastra
karya sastra perempuan. Ada karya sastra perempuan ya. Suaranya dari mana nih? Saya mencari, Pak. Baik. Misalnya ada karya sastra yang ditulis perempuan. Nah, kemudian ada karya sastra yang ditulis laki-laki. Dari dua pengarang ini, pengarang yang mana sih yang bersusah payah untuk mengkonstruk mengkonstruk lawan jenisnya? Bukan mengkonstruk dirinya loh ya. Kalau perempuan nulis tentang perempuan mah biasa, tetapi pengarang lain yang berusaha mengkonstruk perempuan. Nah, lebih banyak yang mana, Pak? Laki-laki atau perempuan? Atau ada upaya nggak penulis perempuan ingin mengkonstruk laki-laki atau sebaliknya? Mungkin Bu Dewi dulu menjawab, Pak. Ya. Ini Bu Dewi. Pertanyaan Pak Sainul dan Pak pertanyaannya untuk Bu Dewi juga dan Pak Harjito juga. Dipersilahkan Bu Dewi. Oke. Kalau selama pembacaan saya selama ini sebenarnya usaha mengkonstruksi itu didapatkan dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, baik penulis laki-laki maupun penulis perempuan. Hanya saja titik tekannya berbeda. Kalau menurut saya ya, kalau laki-laki itu cenderung mengkonstruksi perempuan itu dengan lebih detail, sifatnya physically gitu. Misal contohnya kalau kita membicarakan Siti Nurbaya dalam Marah Rusli itu 2 halaman khusus bil-khususan menggambarkan fisik. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya konstruksi fisik, konstruksi visual itu untuk laki-laki agak lebih terhadap perempuan agak lebih daripada perempuan mengkonstruksi laki-laki. Tapi kalau perempuan mengkonstruksi laki-laki ya cenderung ke sifat gitu. Oh dia baik, dia lembut, dia kasar, dia suka memukul, dia tidak ke fisik. Iya, seperti itu. Tapi ini pembacaan saya yang terbatas. Mungkin kalau saya lebih banyak membaca lagi mungkin saja ada kesimpulan yang berbeda. Bisa seperti itu insya Allah. Kalau Pak Jito gimana kira-kira? Dari data-data yang saya baca, mungkin karena itu cerita rakyat ya, artinya cerita yang sudah banyak beredar kemudian dituliskan kembali. Kalau dilihat dari jenis kelamin, pengarangnya lebih banyak laki-laki. Maksudnya data yang saya kumpulkan kebetulan ya. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan, pengarangnya lebih banyak masih melanjutkan tradisi patriarkis. Dalam tanda petik lebih banyak lebih berpihak begitu ke laki-laki karena mungkin lebih menguntungkan ya. Tapi itu ternyata juga ditulis oleh perempuan loh. Jadi hampir terutama di dalam cerita rakyat ya. Nah, di dalam penulisan berikutnya mestinya cerita-cerita itu bisa dalam tanda petik ditafsirkan secara berbeda ya. Karena perkembangan zaman yang berbeda juga ya. Itu Pak Sainul, Mas Sainul. Baik, terima kasih Mas Jito. Gimana nih, sudah mau habis atau masih kita lanjut? Ini sepertinya masih ada catat banyak sekali, mungkin nanti bisa chat langsung ke Bu Dewi di nomornya Bu Dewi, nanti akan diinfokan. Bu Dewi bisa disampaikan jika ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Dewi bisa menghubungi kemana Bu Dewi? Monggo silahkan Bu Dewi. Ya bisa hubungi di WA ya. Tuh kemut Bu Dewi ke mic-nya mikrofonnya mati kayaknya. Iya. Nah. Ya. Bisa ke nomor pribadi 0896 9103 6883. Oke. Atau lewat Facebook atas nama Dewi Alfianti. Bisa. Oke, kalau Pak Harjito kemana Pak Harjito?
IG saya biar saya nanti jadi seleb. Mas Harjito. Ya, Instagramnya cukup dengan Mas Harjito. Ya. Ya, demikian mungkin Pak Sainul, ya, cukup kita sementara dengan berat hati kita harus mengembalikan acara ini ke MC ya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sainul. Bu Dewi dan Pak Mas Harjito. Terima kasih atas Dewi dan Pak Harjito serta Pak Sabhan. Terima kasih. Kami kembalikan Bu Yuli. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan para moderator yang telah memimpin seksi diskusi, dan rupanya diskusi ini seperti tidak akan terputus begitu ya. Tapi mohon maaf karena waktu juga yang harus memisahkan kita semua. Tapi semoga berikutnya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang juga masih menyatukan kita. Meskipun berpisah, hati tetap bersama begitu ya. Ya, baik hadirin yang berbahagia. Sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, para moderator, dan tentunya tidak lupa pada para peserta yang telah setia sampai akhir acara. Mohon untuk tidak lupa juga mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan pada kolom chat. Baik, sertifikat akan kami kirimkan melalui email pada para peserta yang telah mengisi daftar hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan protokol kesehatan menuju kenormalan baru. Dan saya akan mencoba untuk menutup dengan pantun. Mohon izin ini, karena mendapat inspirasi dari Bapak Saban. Baik. Ibu Bapak, makan mie dari jagung. Semoga silaturahmi kita tetap nyambung. Jalan-jalan naik delman, mohon maaf segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Cito. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Mas Sainul, Ibu Dewi, Alfianti, Bapak Subhan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan.